Sobat Happy Del. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan pendaftaran di sscisn.bkn.go.id. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk tahun ini, sscisn.bkn.go.id membuka 3 pendaftaran, diantaranya Dikdin, SSCN, dan SSP3K. Untuk kalian yang akan daftar di sekolah kedinasan, kalian bisa daftar melalui portal dikdin.bkn.go.id. Untuk dapat mengikuti pendaftaran khusus PTK yang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan ya. Seperti halnya, tahapan pendaftaran tidak hanya dilaksanakan dalam satu website saja, tetapi di beberapa website juga. Jika Anda mencoba untuk mendaftar melalui situs resmi sscisn.dikdin.go.id, maka untuk situs ini Anda akan bisa mengikuti pendaftaran CPNS untuk jenjang sekolah kedinasan. SSCN Dikdin ialah situs resmi yang dipakai untuk pendaftaran online seleksi calon siswa sekolah kedinasan di tahun 2021. Portal ini diperuntukkan untuk kita yang akan melamar di sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan ini mempunyai ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai pelaksana pendidikan. Seperti IPDN, Kemendagri, STAN, Kemenke, STIS, Badan Pusat Statistik, dan lain-lainnya ya. Kita harus sering cek info terkini melalui portal dan login akun SSCN Dikdin. Bukan hanya itu, kita juga harus melihat informasi pada web setiap instansi sekolah kedinasan. Sedangkan buat kalian yang mau daftar CPNS, kita bisa akses portal sscn.bkn.go.id. Menurut PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya. PNS dapat mengisi seluruh jabatan ASN, memiliki jenjang karir, dan bisa menempati hingga jenjang pimpinan utama. PNS juga berstatus pegawai tetap, sedangkan P3K merupakan pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. PNS memiliki NIP secara nasional. Usia paling rendah untuk menjadi PNS adalah 18 tahun dan paling tinggi adalah 35 tahun. Besaran gaji PNS berdasarkan pada perundang-undangan dan berhak untuk mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. PNS juga berhak untuk mendapatkan dana pensiunan, sedangkan P3K tidak memiliki hak untuk mendapatkan dana pensiun. Kita lanjut berikutnya ya teman-teman. Buat kalian yang mau mendaftar menjadi P3K, kalian bisa akses di portal ssp3k.bkn.go.id ya. Menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Adapun besaran gaji P3K merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
P3K juga diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja yang terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan-tunjangan lainnya juga. Nah, tunjangan P3K ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana berlaku pada pegawai negeri sipil. Gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Rencananya, bulan Maret 2021 akan ditetapkan formasinya. Bulan April hingga Mei 2021 dibuka proses pendaftaran CPNS 2021. Pada bulan Juni 2021 mulai dilakukan seleksi tes CPNS 2021. Nah, buat kalian yang mau mengikuti seleksi ini, persiapan segala sesuatunya dari sekarang ya. See you next time. Bye-bye.